Girah atau giroh Islam, apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon like, share, dan subscribe sahabat JMK yang belum, dukung dan bangun channel ini untuk tholabul ilmi dan ladang amal kita, amin. Buya Hamka menjelaskan bahwasanya girah itu adalah perasaan cemburunya orang beriman, juga bisa diartikan sebagai sebuah semangat, bahkan, beliau menggambarkan girah Islam sebagai nyawanya umat muslim. Kata girah, dalam bahasa Arab secara literal bisa bermakna cemburu. Adapun secara terminologi yakni semangat yang menggelora dalam setiap jiwa manusia. Terma girah hampir mirip dengan bentuk ejaannya dengan kata dalam bahasa Indonesia yaitu gairah, bagaimana menggerakkan semangat, spirit yang tinggi dan cinta, hub, seorang muslim kepada agama Islam yang luhur ini. Dari gambaran prasakata di atas sebenarnya kita sudah mampu mendeskripsikan sendiri tentang kata giroh ini, adalah semangat atau lebih dekat entah kebetulan bila diplesetkan jadi gairah yang berarti semangat, dan dari banyak sumber literasi giroh atau girah ini bermakna lebih luas namun dengan tetap pemaknaan umum berarti kecintaan yang dalam dan murni, yang mengakibatkan kecemburuan bila ada yang mencoba merebut, atau pengertian seperti itu, bila girah sudah tertanam kita akan melakukan apapun untuk yang kita cintai itu, tak akan ada kata mujahid atau kata jihad bila kita tak faham girah, tak mungkin kita berjuang mengejar apabila tak ada kata cinta. Profesor Haji Abdurrahman Masud, PhD, saat beliau menjabat Kepala Litbang dan Dandiklat Kementerian Agama Republik Indonesia dan Guru Besar Sejarah Peradaban Islam di UIN Wali Songo Semarang, dalam khotbah Jumat di Masjid Al-Ikhlas Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin Lantai 2 Jakarta Pusat, memberikan gambaran yang gamblang tentang hal ini. Pada kesempatan khutbah itu beliau berpesan kepada jemaah agar terus mencas energi gairah berislam. Lihat saja bagaimana potret Rasulullah SAW bersama sahabat yang berhasil menyebarkan dakwah Islam ke semenanjung Arabia. Menurut Masud, paling tidak ada 5 hal untuk membangkitkan girah Islam. Pertama, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jejak serta perjuangan Nabi Muhammad SAW sebagaimana terekam dalam petikan ayat berikut, jika kalian mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka ikutilah aku, kalian pasti cinta, mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Surat Al-Imran ayat 31 kedua, iman yang tangguh dan kokoh, seperti yang terlukis dalam Surat Al-Baqarah 165 tanpa iman yang tangguh, pasti gairah keberislaman kita kurang kuat. Ketiga, kebaikan kebajikan sesama. Seperti yang dilukiskan dalam Surat Al-Baqarah, ayat 195. Al-Quran tidak menggunakan istilah hasan, baik, tetapi muhsin orang-orang yang berbuat baik. Kita diperintahkan untuk bermanfaat, bukan sebaliknya melakukan kerusakan, atau hal yang destruktif. Keempat, cinta kebersihan jiwa raga dan kesucian lahir batin. Lihat Surat Al-Baqarah ayat 222 kelima, melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Dalam melaksanakan konsep amar makruf dan nahi mungkar ini harus diperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Pertama, perlu mempertegas bahwa Islam sebagai agama perdamaian. Damai, salam, salima yaslamu islaman, akar kata istilah Islam, merupakan salah satu esensi ajaran agama Tauhid. Islam adalah universal religion of peace yang mandiri dengan diri sendiri, damai dengan keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar dan makhluk Allah lainnya. Kedua, kalam voice up, berani menyuarakan kebenaran, bukan berarti pendiam as-sumtu, diam, meskipun ada kecenderungan di masyarakat kita bahwa diam terhadap kemungkaran yang ada adalah satu sikap bijak, atau pepatah lain itu emas. Lalu ketiga, diperlukan kesabaran, keuletan, dan ketegaran dalam pernyataan Islam dengan mencontoh sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan firman Allah yang berbunyi,
Aku tidak mengutusmu melainkan untuk memberi rahmat bagi alam. Surat Al-Anbiya, keempat, prinsip rahmat, kasih sayang, dan pemaaf yang merupakan ekspresi dari Bashir dan Reward memang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat bagaimana ternyata Wali Songo dapat mendakwahkan hal-hal kasih sayang, perhatian, dan pengaruhnya sampai kini terlihat di lembaga pondok pesantren. Pesan mereka, sayangi, hormati, dan jagalah anakmu, hargailah tingkah laku mereka sebagaimana memperlakukan anak turunanmu. Beri mereka makanan dan pakaian sehingga mereka bisa menjalankan syariat Islam dan memegang teguh ajaran tanpa keraguan sedikit pun. Selain itu, takwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintah dan prinsip-prinsip larangannya. Keenam, berlaku sabar, tabah, dan konsisten dengan prinsip yang benar. Surat Al-Imran ayat 146. Ketujuh, tawakal atau pasrah kepada Allah. Renungi kalam ilahi. Surat Al-Imran ayat 159. Kedelapan, adil terhadap manusia. Kesembilan, kedisiplinan atau keteraturan. Terakhir ke-10, berani karena membela yang hak benar. Mari perhatikan panduan Allah dalam Quran surat ke-5 ayat 54. Demikian beliau menyampaikan khotbahnya agar seluruh jemaah dapat melaksanakan prinsip-prinsip dengan baik dan benar. Kita belajar terus, Tholabul Ilmi, ikuti kajian-kajian, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, berjamaah di masjid, istiqomah dan konsisten dengan itu, sampai tingkat kita membela di Ainul Islam. Itulah makna girah Islam. Apakah kita sudah memiliki kecintaan itu? Jawablah dengan hati kita. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.